Selamat malam, Kak. Hmm, Malam Kak, gimana kabarnya? Oke, Ya, bagaimana mohon maaf. Sari? Ya, kabarnya baik. Mohon maaf terlambat tadi masih Nggak ngomong apa-apa. anak. Bentar ya Kak, ini ada chat dulu. Ya, Cek, kirim. Oke Kak, hari ini pertemuan terakhir ya, tidak terasa sudah 3 kali pertemuan kita belajar tentang Canva. Dan pertemuan ketiga ini, kalau nggak salah materinya ini ya Kak, workshop interaktif ya, workshop interaktif, ya, gitu ya. Nah, jadi kalau worksheet itu sendiri kan bahasa Inggris ya, sebenarnya worksheet itu kan artinya lembar kerja. Nah, jadi lembar kerja yang interaktif. Jadi interaktif di sini ada dibagi lagi ya Kak, kalau yang interaktif. Sebentar, ada telepon Gojek. Halo, yang Oke, baik Kak. Jadi worksheet itu kan namanya lembar kerja ya. Sejauh ini yang saya tahu, jadi ada yang lembar kerja yang kita bikin memang di tujuannya untuk siswa berinteraksi langsung, misal seperti seret dan tempel seperti itu, atau menggunting ya kan, menempel. Nah itu juga interaktif ya dalam hal artinya juga interaktif. Dan ada juga worksheet yang interaktifnya yang pakai yang tautan kayak pakai hyperlink dari Canva. Jadi kalau seperti bikin kuis, nah bikin kuis di Canva. Nah, jadi itu juga ada worksheetnya, bikinnya juga di Canva. Jadi saya akan jelaskan eh, dua hal tersebut ya Kak hari ini. Saya izin share screen. ya, Kak. Apa ini salah? Oke, mana ya Canva-nya ini di Canva. Nah, di Canva itu ada lembar kerja syarat dan tempel. Saya pernah bikin itu yang syarat dan tempel itu saya coba di template deh. Kalau punya orang juga ada. Nah, ini juga interaktif ya Kak. Punya orang ini juga interaktif kan, ini kan harus digunting dulu, di print dan digunting. Ada juga yang nggak perlu di print dan digunting, tapi hanya pakai apa HP terus eh, digeser aja. Kalau ini kan memang harus di print dulu ya Kak ya, digunting, di Iya. mana ya punya saya. Kalau nggak salah setempel dia fungsi.
Nah ini, nah ini punya saya nih Kak. Nah, ini kita coba dulu. Cara bisa terbitin gitu gimana caranya, Kak? Harus kanvasador ya, Kak? Kreator Kak. Jadi nanti Oh, ada penerimaannya Kak. Jadi pantau aja. Biasanya para kanvasader nanti akan nge-share ada ada ini lowongan apa ya namanya pendaftaran pendaftaran sebagai kreatornya Canva. Nah, kemarin itu bulan apa ya? Ada itu Kak. Sekarang udah tutup sih. 8 terakhir tuh 8 Mei apa ya? Lupa saya. udah tahu, Kak. Belum pernah. Kalau ada Nanti pantau informasi, aja. bisa share nggak, Kak, di grup? Apa kenapa Kak? Kalau misalnya ada informasi, boleh share Oh ya, nggak di nanti grup? saya share ya. Ya, nanti saya kakak ini ya masukkan ke grup saya yang grup besarnya ya. Jadi sama-sama peserta yang kelas-kelas yang lain bisa. Jadi kalau saya Iya, nge-share apa pemberitahuan itu bisa dibaca oleh semua gitu. siap. Nah, ini Makasih. juga eh, syarat dan tempel ya, Kak. Tapi ini kita bikinnya manual gitu kan, bukan secara AI atau apa. Nah, jadi kan ini kan tinggal diseret. Nah, terus saya coba ya sesuaikan template ini. Oh, jadi nggak boleh AI ya, Kak? Mesti asli ya. Iya, kalau AI langsung di out sama Canva-nya. Terus Kakak dapat aset-aset yang kayak tadi di mana, Kak? Kenapa, Kak? Aset apa, Kak? Dapat aset-aset ini itu dari Canva. Iya, semuanya dari Canva. Di elemen tersebut, Kak. Nggak ngambil dari luar. Hmm. Mereka kan pengennya kan biar semua apa yang diproduksi mereka itu kepake gitu loh. Jadi nggak boleh ngambil dari luar. Dan buatnya Siap. itu harus dari lembar kosong, Kak. Nggak boleh kita modifikasi punya orang. Itu udah ketahuan mereka. Jadi memang harus pure buat dari lembar kosong. Hmm. Nah, ini kan juga syarat dan tempel kayak Iya. misalkan bisa seperti ini. Nah, ini kan cara bagikannya kan ini tidak di print ya. Kalau di print kan kecuali dipotong ya kan, kecuali dipotong baru bisa ditempel-tempel. Nah, kalau cara membagikannya secara tidak di print itu biasanya saya bagikan secara template. Nah, bagikan template saya share ke peserta didik. Jadi peserta didik itu ketika saya share template itu, nah ya. Nah, share template itu, mereka kan masing-masing membuka template ya, mengedit sendiri, membuka template tanpa mengganggu hasil kerja temannya yang lain. Nah, baru kalau sudah selesai kerjaan mereka dari template tersebut, baru dikirimkan ke guru. Nah, seperti itu sih, kalau yang saya bikinnya seperti ini. Nah, cara membagikannya buat tautan template atau ditugaskan ke siswa juga bisa. Kalau siswanya kan Fatim ya. Biasanya kan anak-anak siswa yang jenjang SMP SMA ya Kak, karena mereka udah pakai gadget dan paham gitu. Kalau Iya. jenjang TK dan PAUD masih dipotong, di print dan dipotong satu-satu, ditempel lagi. Nah, itu interaktifnya seperti itu. Tapi kalau ada IFV di sekolahnya, kan itu bisa tinggal Iya. geser aja anak, geser. Nah, gitu. Nggak perlu menghemat kertas lah, langsung di IFV-nya aja. Nah, ini salah Oh, satu untuk PAUD contoh. juga ada. Kenapa, Kak? Untuk PAUD ada juga yang kayak gini, Kak. Yang untuk Oh PAUD. iya, ada. Tinggal kita ganti aja ke ininya, apa? Materinya kan, misalnya PAUD itu apa ya? Warna ya? Kayak coding Warna ya jadinya ya. boleh. Warna Iya, dan coding. warna misalnya warna ini pasangannya adalah ayam misalnya. Warna ini pasangannya. Kan bisa nih kita tempel-tempel, kita bikin geser-geser anak-anak. Nah, ini salah satu contoh worksheet interaktif. Kita coba lihat lagi di template. Kayaknya banyak deh. Jenjang PAUD itu paling banyak sini, Bu. Dan paling banyak juga peminatnya.
Kalaunya sudah per mapel itu kan masing-masing mapel aja lagi kan. Kalau pot ini kan umum untuk semua. Iya. LKPD Pak. Ini karena bentuknya landscape jarang nih kelihatan. Hmm, Oke, kita keluar dulu. Hmm, Biasanya banyak di sini. Nah, yang tempel, yang geser-geser ada nggak ya? Yang geser, seret dan tempel. Nah, palingan juga ini ya. Hmm. Nah, kalau dimunculkan di IEP juga bisa ya, nggak perlu di print gitu. Hmm. Hmm. Tinggal geser aja dia, ya kan, Kak? Kenapa ini? Semuanya. Ini harus ini terkelompok. Pisahkan dulu. Kalau di EP tinggal ini aja. Si anak menggeser. Nah, menghemat apa? Nah, ini juga syarat dan tempel kalau yang manualnya. Yang bentuknya satu lembar kerja ya kan, lembar kerja gitu. Ada juga yang worksheetnya berupa slide dan dia interaktif. Biasanya bikin kuis atau game seperti itu. Pernah bikin seperti itu, Kak? Belum. Belum, kita coba Ini aja ya. baru tahu. Baru tahu kalau bisa diseret. Selama ini kan gunting-gunting aja. Penting. Heeh. Oke, nah kalau kita bikin sendiri, bikin kuis interaktif sih sebenarnya ya Kak, kuis interaktif. Di Canva juga ada sih template-nya, tapi kalau kita ingin menyesuaikan dengan mapel, itu bikin sendiri. Coba saya klikkan kuis interaktif ya. Mm-mm. Nah, ini mah desain bukan di template ya. Nah, ini kuis interaktif template-nya. Nah, biasanya kan ada tombol-tombol seperti ini ya Kak, tombol-tombol seperti ini. Yuk main. Tebak gambar, saya coba klik ini ya. Kita boleh rubah ya Kak, boleh modifikasi gitu ya. Boleh. Oh, Kalau template-nya Canva orang ini ini boleh. boleh, boleh banget digunakan, dimodifikasi. Kecuali kalau kita ingin jualan lagi kan Bu, berarti kita harus punya akun non-edu, dan kita modifikasi dulu punya orang. Gak apa-apa, tapi kita jualnya bentuknya template. Gitu. Tujuannya apa? Lisensinya seperti lisensi Canva itu boleh berjualan, tapi si pembeli itu harus ujung-ujungnya tuh harus kembali ke Canva. Nah, jadi kan kita jualnya template ya, Bu. Kalau template Iya, kan mereka bisa membuka linknya dan kembali ke layarnya Canva gitu loh. Tujuannya kan ingin apa namanya berkreasi di dalam Canva. Nah, cara ini kan jual salah satu template-nya kayak mana tadi tuh Kak? Nanti Kakak tolong share sampai situ ya. apa tadi Kak? Yang cara jual template gitu. Oh iya ya. Bisa, bisa. Nah, ini kuis interaktif ya, ya Kak. Nah, depannya yuk main nanti dia klik di sini, nanti munculnya ke sini cara bermain. Nanti Kakak bisa modifikasi lah, mau di sini tumbuh-tumbuhan ini kan hewan ya semua ya, mau tumbuhan, Iya. sayur atau buah boleh. Tapi ini harus bisa membaca nih ya, Oh, dia bahwa nggak apa ada sound. Nggak bisa dikasih sound soundnya berarti ya. ada Kak. Ini saya slideshow ada soundnya, ada audionya nih. Nggak dengar. Ini sinyalnya lagi. Nah, ini ada soundnya kedengaran nggak? Nggak Kak.
Nggak kedengaran. Kita keluar dulu dulu. Kayaknya Iya. ngecrack sinyalnya. Kalau mengetahui adakah sound atau tidak, kita lihat di lembar kerja tadi, Kak, di layarnya tadi. Biasanya di bawahnya ini ada yang ini apa sih? Nah, ini yang biru ini musiknya, Kak. Yang ungu. Oh, soundnya. Oh, ini soundnya. Nah, nanti kalau mau kasih sound ya kasih di sini. Ambil audio di sini atau enggak dari luar bisa. Maksudnya saya kayak kayak bantuan apa gitu loh Kak. Misalnya contoh ayam. Oh, Maksudnya sound suara. suara ya. Bisa. Dari Canva. Iya, bisa Kak. Kalau kita susah ya, misalnya kita susah nih, maksudnya tuh apa ya, apa rempong gitu kan, ngasih suara sendiri, kita ambil di Canva aja bisa. Ini kan di mana ya, di sini ya tadi ya. Kita kasih audio ya, audio, audio. Ini aja bisa juga Kak text text to sound gitu ya, text to speech. Nah, mana ya? Di Google aplikasi. AI ya Kak. Google AI. Enggak di sini aja Kak ada di Canva-nya Kak. Oh, ada. Text to speech namanya text to speech. Ibu bisa cari di aplikasinya itu text to speech. Text to audio bisa, text to speech juga bisa. Suara AI juga bisa. Nah, ayam Indonesia manis gadis otomatis buat audio. Tambahkan ke desain. Ada nggak ayam? Nah, ini udah keluar. Nanti kita geser aja di mana dia letaknya ayamnya. Ini saya Voice di mana ya ininya ya? Hmm, ngeplay. Ngeplaynya di sini aja. Benar gitu. Hmm. Ayam. Nah, gitu, Bu. Oh iya, benar-benar udah dengar. Gitu. Nanti ubah pindah aja, ini geser aja gitu di mana ayamnya itu mau dikeluarkan suaranya mau geser di sini gitu. Nanti keluarnya pada detik ke sini ayam gitu. Berarti kalau yang Heeh. agak panjang, kayak misalnya hewan apakah ini, itu berarti bisa ya. Heeh, tulis aja di ininya di yang tadi mana ya? Di aplikasian text to image tadi. Suara AI juga bisa sih, Bu. Banyak. Nah, nih, Oh, apakah nama hewan tersebut Citra buat suara AI? Malah cepat ini lagi ya daripada text to speech jadi agak lama. Ini saya itu hapus dulu ayamnya. tetap di aplikasi ya Kak. Suara Suara AI AI. ini di aplikasi. Iya, Tadi suara ambilnya AI. dari mana? Di aplikasi. Aplikasi ya.
Oke. Oh, nanti cari aja, Ibu. Ini kita coba ya. Apakah nama hewan tersebut? Hmm. Oh, bisa ya. Bisa. Nanti kalau bikin yang kuis interaktif seperti ini, mau ada suaranya, nah tinggal diambil audio dan suara AI, jadi geser aja di mana menyesuaikan. Sesuaikan. Nah ini cara bermainnya seperti ini. Terus apakah kamu siap? Kita mulai. Nah ini kan mereka mengklik ya Bu ya. Nah ini Iya. mengklik hewan apakah ini. Nah ini kalau kasih suara juga bisa ya. Kalau anak-anak kurang belum bisa begitu baca, jadi terus Mm, carikan buatkan saja dibantu tulisan sama suara. suara. Ini saya coba lagi. Yang bukan. Ini suara. Mana tadi suara? Apakah nama hal tersebut ya kan tadi buatkan suara AI. Hmm. Oh, ditambah lagi. A, beruang, beruang. B, salah, A untuk kucing. Kucing. A untuk kucing. B untuk beruang. Nah, C untuk harimau. Intonasinya berarti udah otomatis ya, Kak ya? ya intonasinya kayak AI gitu, Bu. Hmm. Nah, ini tadi. Oh, ini kita hapus, beda. Kita coba slideshow. Apakah nama hewan tersebut? A untuk kucing, B untuk beruang, dan C untuk harimau. Hmm, tuh. Nanti mau misalnya peserta didiknya jawabannya B. Ini kan kita otomatis jawabannya kita hubungkan. Kalau kucing misalnya salah, salah itu nanti jawabannya apa gitu. Apa namanya? Nah seperti ini Bu, kayak kesimpulannya gitulah. Jadi kita tautkan. Misalnya B beruang benar kan? Nah, kalau mereka klik beruang ini B, berarti kita tautkan jawaban kamu benar. Nah, ini sudah ada nggak ya di sini ya? Nggak ada ya punya orang ini ya. Nah, kita tambah Bu ya. Contohnya kita tambah Iya. selain jawabannya ini beruang, terus kita kasih jawaban Anda ini benar ya. Jawabannya jawaban kamu benar. Jawaban kamu benar. Terus yang di sini kita kasih lagi untuk jawaban salah. Jawaban kamu belum tepat. Belum tepat. Kita geser. Nah, biasanya kalau belum tepat itu identik dengan oh, orang sedih ya, Bu ya. Eh, Gambar orang sedih gitu. Kita cari elemennya yang gambarnya sedih. Ada elemen. Hmm. Misalnya gini. Jawaban kamu belum tepat. Gitu. Jawaban kamu belum tepat. Yuk belajar kembali. Kembali berarti cari tombol kembali ya. Tombol back. Hmm. Nah, ini tombolnya harus ada next. Tombol next.
Kalau dia benar, dia akan lanjut next. Kalau dia salah, dia harus balik. Tuh. Oke, nah berarti selanjutnya kita bikin tautan. Tautan dari semua ininya. Nah, tautannya seperti apa? Nah, ini satu-satu kita bikinnya, Bu. Kalau A berarti jawabannya salah ya. Kalau salah, kita tautkan kemana? Oh, kita kasih nama dulu slide-nya biar nggak susah mencari tujuannya. Ini slide tadi beruang benar. Nah, ini ganti beruang benar. Yang ini slide-nya kita kasih judul juga beruang salah. Beruang salah. Nah, jadi kalau mereka klik huruf A, maka dia kita tautkan ke Beruang salah. beruang salah. Tautkan ke beruang salah. Nih, beruang salah. Oke, selesai. Kalau yang B berarti dia beruang benar. Tautkan beruang benar. Selesai. Yang C kita tautkan ke beruang salah lagi. Hmm, oke, selesai. Terus yang di sini juga kita harus tautkan juga kalau next dia berarti ke sini nih. Soal berikutnya. Heeh. Soal 2. Berarti kalau next tautkan ke soal 2. Oke, selesai. Terus yang ini kalau salah dia kembali ke tadi. Soal 1. Ini ya. Nah, kita coba slideshow. Ya, kita mulai. Apakah nama hewan tersebut? A untuk kucing, B untuk beruang, dan C untuk harimau. Misalnya A. Nah, jawaban kamu belum tepat. Nanti kasih musik aja di sini, Bu. Apakah Iya, nama hewan tersebut? A untuk kucing, Hmm, B untuk beruang, dan C B. untuk harimau. Nah, B benar beruang gitu. Kalau next dia ke soal 2. Nah, seperti nah itu juga salah satu workshop interaktif, Bu ya. Workshop iya, interaktif. Jadi, tampilkan eh kalau ditampilkan di layar langsung di slideshow aja, di slideshow aja. Kalau ada IEP di sekolah langsung di slideshow. iya, Terus kalau ingin kirim ke gadget masing-masing, misalnya itu nantinya dibagikannya pakai tautan umum, Bu. Nah, bagikannya pakai tautan umum. Tautan umum ada tautan. Nih, tautan untuk umum. Nah, ini untuk yang dibagikan, misalnya ke orang tua siswa, biar siswanya belajar di rumah seperti itu. Nah, nanti linknya disalin, itu yang dikirim ke orang tua. Kalau tadi yang template, Bu ya, kalau kita kan mau menjual nih, menjual sudah kita edit, sudah kita modifikasi, punya kreator orang, kita jual dengan apa namanya yang sudah disiapkan, maka cara menjualnya adalah di template tadi yang link templatenya. Mana link template? Nah, kalau link template kan yang ini Bu ya, link template ini. Jadi ini hanya ada di Canva Pro dan Canva Edu. Tapi kalau kita jualan tidak diperbolehkan dengan Canva Edu ya Bu. Jadi harus Canva Pro atau Canva Free juga boleh, asalkan jangan Canva Edu. Nah, kalau Canva Free nggak bisa ya dapat tautan template ya. Canva Pro aja yang punya karena ada tanda mahkotanya di sini. Nah, kalau kita udah dapat tautan template ini, nah kita buat tautan template. Nah, link yang inilah ditempel di eh, sebagai produk digital kita, Bu. Jadi kalau ketika saya salin kan, saya buka.
linknya itu, misalnya saya pembeli nih, saya buka link yang saya dapat ini, maka nantinya akan seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi dia langsung edit template. Nah, edit template kan berarti otomatis si pembeli tadi dia akan masuk ke Canva lagi untuk ngedit. Nah, itu tujuannya. Canva memperbolehkan asalkan dia kembali lagi mengeditnya di Canva. Berarti, tapi nggak mengganggu desain awal kita ya, Kak ya? Ya, tidak. Kalau bentuknya tautan template, dia nggak ganggu desain awal kita. Kalau cara tautin template-nya itu di mana, Kak? Kalau di link ID, Kak? Di URL-nya, Kak. URL yang paling itu biasanya Oh, ada yang paling kan dari Google Drive kan, ada yang paling akhir ya pilihannya misalnya kalau nggak salah di URL-nya. Langsung oh, tempelkan situ linknya aja. taruh di Google Drive, tetap linknya taruh di Google Drive gitu. Enggak, langsung aja Kak di ininya. Benar Di, soalnya belum pernah. coba saya cek ya. Add new blog, digital produk, simple template. Nah, ini terakhir order. Nah, yang di order itu Kak. Dia ada Nah, itu bisa kita apa namanya? Tempel. URL. Ini ya, paste. Nah, gitu. Jadi di situ untuk yang link template tadi. Ya, Bisa itu. Untuk workshop interaktifnya, ada juga sih Kak yang pakai AI. Pernah coba pakai AI juga Kak. Kalau pakai belum. AI itu Oh, jadi yang Canva nanti di kemarin, yang kakak ajarin kemarin itu, ya atau benar beda pakai lagi? AI. Sama Kak, seperti itu juga kalau bikin worksheetnya interaktif. Jadinya bentuknya coding ya, coding interaktif seperti itu. Nah itu kalau dulu, tapi sekarang sih udah nggak ini lagi. Kalau dulu cara jualnya itu kita jual from-nya, Oh, jual promnya. promnya. Jadi kita kasih cara bagaimana cara penggunaan promnya. Nah, ebook from-nya itulah yang dijual seperti itu. Tahu sekarang masih ini rame nggak ya yang prom itu? Kan orang udah pada tahu ya kan, udah pada tahu cara kerjanya gitu. Tinggal klik ini, klik itu aja, tinggal tulis ini, tulis itu aja udah jadi gitu. Nah, itu yang dipakai di Canva. Jadi dipakai Canva itu yang manual ini nggak bisa digunakan kalaunya offline, jadi harus online Kak, harus online. Dan ini masih tidak terhubung dengan ini ya Kak, tidak terhubung dengan nilainya tidak tidak terangkum gitu nilainya. Tidak seperti Yground kan nilainya kelihatan ya, evaluasinya kelihatan. Ini seperti hanya bermain saja, dia hanya bermain saja interaktifnya itu. Nilainya tidak tercatat atau tersave seperti di Microsoft Excel itu tidak. Kalau hendak tercatat Kak, kita di Canva itu ada elemennya formulir. Nah, saya coba ya di Canva kalau ingin tercatat nilainya juga bisa kita ngakalinnya di coba saya lembar kerja ya. Oh, bukan. Yang tadi aja saya buka. Nah, ini contoh kita pakai form. Bentuknya memang seperti ini misalnya si kucing. Ya, ya, kenapa nih? Si kucing. Tapi ininya kita pakai form, Kak. Mm-mm. Bentar ya, saya hapus dulu. Nah, itu letaknya di elemen. Di elemen itu di sini. Nah, kemana ini? Salah, bukan foto ya. Nah, ini formulir.
Hmm. Formulir ini bisa kita modifikasi. Ini udah ada pilihannya ya, bentuk-bentuknya. Hmm, gimana ini jawaban ini? Nah, ini pertanyaan. Nah, kita ganti aja di sini, Kak. Apakah nama hewan ini gitu? Sih, kenapa kayak gini? Jum, hmm, sensitif. Nah, ini kita edit ya, bisa ya diedit ya. Kita klik ini formnya, kita edit. Pertanyaannya, apakah nama hewan tersebut? Apakah nama hewan Hewan tersebut. tersebut? Ini. Terus ini kita ganti kucing, beruang, beruang, terus ular. Nah, dia nggak, pertanyaannya nggak pilihan ganda aja, Kak. Kita bisa pilih pertanyaan lainnya. Mana ya? Nah, ini bisa jawaban singkat, bisa jawaban panjang, pilihan ganda, kontak centang, email, nomor, angket juga bisa. Indikator suasana hati atau skala linear atau peringkat bintang juga bisa. Kita mau ngambil apa nih? Nah, ini contohnya adalah yang pilihan ganda. Terus ini ada submit kan, kita bisa ubah kata-kata submitnya. Text headernya, tampilkan header nggak? Kalau tampil header, ini aja kasih your form title ini diganti. Kalau nggak usah pakai header nggak apa-apa. Footernya submit, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Eh, kumpul. Ya, kumpul. Apa ya? Oke ya. Enter. Oke, gitu ya. Nah, kumpulkan nama responden. Nah, ini nanti kita tahu tahu siapa aja yang eh, menjawabnya. Oke, nah, nah ini udah jadi seperti ini. Ini kita mengetahui Kak nilainya. Caranya nanti di mana mengetahuinya di respons ini. Ini belum ada respon ya karena belum ada. Ini kalau saya slideshow, nah saya milih kucing. Oh, ini Kan nggak jawabannya ada belum. soundnya ya Kak, atau tetap bisa ditambahin soundnya. Nah, bisa kita seperti tadi juga Kak. Nah, Ini, suaranya bisa ya berarti ya. ini saya Cara geser ke buat sini. dia tadi. Anggap aja saya geser di sini sound tadi. Hmm. Hmm. Ini jawabannya tadi belum saya edit ya. Saya edit dulu jawabannya kucing. Berarti tetap dibagi link template ya kayak link template umum ya kalau kita mau bagikan ke orang tua Iya. murid. Oh ya, tautan umum. Kalau yang jual itu baru salin tautan gitu ya. Mhm. Benar. Nah, ini jatahnya. Apakah nama hewan tersebut? A untuk kucing, B untuk beruang, dan C untuk harimau. Ini kucing saya oke. Hmm. Nah, sih nggak bisa diklik. Kuncinya gimana Kak? Jawabannya. Kuncinya tadi eh ada tadi Kak di yang edit tadi. Bentar ya. Oh, Ini. Nah, di sini. Nah, kucing ya saya tandai. Nah, kucing itu jawaban benar. oh, udah dikasih tadi tahu situ. Itu. Ini kan benar nggak sudah saya nggak terlibat. Oke. Dia Ini responnya saya. langsung aja yang sebelah kiri ya Kak ya. Apakah nama hewan tersebut? A untuk Kucing. kucing, B untuk beruang, dan C Oke, untuk correct harimau. ya, correct. Benar gitu ya. Correct, benar katanya. Kalau ini beruang sudah dijawab nggak bisa diklik. Nah, nanti kita bisa lihat responnya ke ini enggak ya? Soalnya nah ini saya respon saya. Respondennya ini Hmm. lihat respon juga bisa nanti ke ini. Nah, kucing benar nama saya. Jadi responnya itu bisa bentuk email ya kan ini karena nama email saya ini, maka tercatatnya adalah email. Tuh.
Nah, itu bisa. Jadi interaktifnya tadi bisa yang manual kita bikin seret tempel, bisa yang interaktif yang seperti ini hyperlink, bisa interaktif pakai yang formulir dari elemen. Jadi melihatnya dari elemen. Jadi macam-macam di sini ya Kak. Ada yang menanyakan perasaan, bagaimana perasaan hari ini, tinggal diklik. Terus macam-macam ini template-nya. Nah ini gimana perasaanmu, penilaian pembelajaran, formulir pendaftaran juga bisa. Ada banyak lagi. Nah supaya kelompok Masih belajar. terbatas ya Kak ya, ini template-nya ya Kak, Ya untuk mungkin formulir. modifikasi kita sendiri kali Kak. Kita modifikasi sendiri, tinggal diganti aja kan. Rata-rata kan udah ada yang pilihan ganda, ada yang jejak pendapat juga. Nah, seperti ini. Hmm. Seperti itu, Kak. Gimana, Kak? Ada yang ingin tanyakan? Ya Kak, kalau buat dari nol, eh berarti agak ini juga ya Kak ya, mesti belajar, mesti coba dulu lah. Kalau dari nol sih lumayan banyak ya Kak, harus disiapkan tujuan kita, tujuannya materinya apa dulu, tujuannya apa dulu ya kan. Terus temanya mau apa. Kalau ini kan punya orang temanya binatang, ya binatang semua ya kan, berarti warnanya hijau-hijau dan lain-lain. Nah jadi kalau saya sih kalau pengen punya orang dimodifikasi aja. Nah karena kitanya kan jualan di luar ya Kak. Kecuali kakak mau ikut nanti pendaftarannya kreator Canva itu memang dari nol. Memang harus dari kertas kosong. Gak boleh yang punya orang kita modifikasi. Ketahuan mereka nanti. Kalau lomba-lomba di kementerian gitu Kak, maksudnya boleh nggak kalau kita Boleh, modifikasi dari orang? boleh, boleh. Yang penting modifikasi. Ambil Iya, punya orang aja kita modifikasi. Kecuali ada berarti yang kriteria. Kayaknya kriterianya nggak sampai kayak gitu juga, Kak. Kriterianya kan yang penting punya sendiri, apa karya sendiri, bukan menciplak. Saya itu plagiat banget gitu. Nggak modifikasi, nggak apa-apa. berarti kalau misalnya kita mau ngecek supaya nggak sama, takutnya kan idenya sama, tahu-tahu tiba-tiba udah ada yang di dalam kan. Jadi mesti cross check dulu ya. Kalau ngeceknya karya ini, saya nggak ngerti ya Bu ya cara ngeceknya. Kalau artikel bisa ya pakai Trunitin ya kan. Kalau ngecek Iya, plagiat itu, kalau yang karya kayak gini, hmm, kecuali AI ya, AI mungkin mereka bisa mendeteksi gitu iya buatan AI. mungkin ya. Kalau yang kayak gini agak susah, Bu. Mungkin mereka atau mereka punya pengalaman yang banyak atau punya referensi-referensi pernah lihat-lihat, sering lihat-lihat karya orang, nah mungkin mereka bisa ngetebak gitu. Ini karya siapa? Kalau modifikasi sih aman aja sih, Bu. Mau ini dipindah ganti misalnya kan atau fontnya ganti, jenis binatangnya eh, ganti karakter. Misalnya ini kan karya desain grafis siapa gitu. Coba kita buka ini karya siapa. Nah, ini karya punya Saisit ya dari JL Art misalnya. Kita cari aja yang beruang dari karya orang lain tapi memang beruang gitu. Nah, jadi kan beda tuh. Nah, model kayak gini beruangnya. Nah, ini sudah verifikasi. Iya, Hmm, beda elemen dan beda karya desain grafisnya. Tuh. Rencananya mau jualan produk seperti ini ya Kak, yang game interaktif. iya sih, mau belajar coba-coba lah, Biasanya kan tantang. enaknya itu sambil bikin, sambil nanti kan bisa digunakan juga di kelas ya kan. Jadinya untung aja itu nggak Iya, rugi kalau kita bikin betul. sendiri. Bisa Nanti digunakan ada luas. template nggak yang kakak kasih, yang MPI baru-baru? Ada nggak kak sama yang ini? Kemarin yang saya kirim ke ibu itu apa ya materi yang mana ya? Coba saya cek ya di Kayaknya WA. baru materi aja kak, template kayaknya belum. Ya saya coba bukan. Mm. Baru materi MPI aja sih kak.
Oh, di belajar dalamnya ada MTQ. template-nya, Bu. Di Oh, dalamnya ada template-nya yang di ini. Enggak oh gitu. kelihatan ya, halaman berapa ya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. saya belum buka, hanya saya download aja. Nah, di slide kelima itu ada punya karya Bu Saripah, yang di tengah itu punya ke saya sendiri, yang ketiga itu punya Bu Apni, guru duta Kanva. Nah, tinggal Oh iya, dimodifikasi iya. aja Bu. Mau layarnya yang kayak Bu Saripah itu bisa, ya kan? Karya Bu Saripah itu kan bentuknya lembar kerja A4 ya. Mm-mm. Nah, kalau punya saya dan Bu Apni itu apa namanya? eh landscape ya, landscape bentuknya Iya. presentasi. Nah, Apa itu Kak. bedanya, Bu? Ini MPI, MPI sama ini apa namanya, Kak? Kuis interaktif Game. ya. Bedanya apa sih, Kak? Kalau MPI ini dia lebih banyak muatannya Kak. Ada materi, tujuan pembelajaran, ada latihan, ada kuis, ada video pembelajaran. Tergantung kita mau bikin apa di dalam MPI ini. Ya, jadi kan satu satu lengkap lah, satu satu paket yang lengkap. Nah, kalau kuis ini kan hanya kuisnya aja, nggak ada materi, nggak ada video, nggak ada apa-apa. Ini kan cuma pertanyaan-pertanyaan udah gitu. Nah, itu bedanya Kak workshop interaktif sama yang MPI ini. Terus kalau di ini bisa di embed juga nggak, Kak? Dari YouTube. Di kuis interaktif ini Ah, kita taruh bisa, ini YouTube bisa kayaknya ya. bisa, bisa. Baru kita bikin pertanyaan pemantik gitu ya Nah, untuk bisa ya, anak-anak. benar, benar. Mm-mm. Bisa Kak. Berarti itu kalau hanya itu udah masuk kategori MPI atau baru kuis saja, Kak? Kuis aja. Kalau Kuis aja. MPI kan lebih ini lagi, lebih banyak lagi materi yang kalau materi MPI itu kriterianya ada petunjuk. Jadi ada petunjuknya Kak, petunjuknya misalnya tombol ini untuk digunakan ini, tombol ini untuk digunakan ini. Nah, itu biasanya MPI seperti itu ada petunjuknya. Terus ada profil pengembang. Nah, ada profil pengembang, yaitu foto Oh, kita, Kak, foto kita. Jadi sebagai identitas kreatornya. Nah, itu salah satu ciri khas dari MPI. Terus ada menu utama. Menu utama terdiri dari materi, misalnya materi, ada kuis, ada evaluasi. Nah, seperti itu. Nah, itu MPI, Kak. Namanya juga kan multimedia ya. Berarti banyak gitu muatannya di MPI itu. Kalau kuis interaktif ya hanya kuis aja gitu, tanpa materi. iya, kadang-kadang kan ada di PAUD itu lomba-lomba loh dari Kemendikbud. Ayo ikut, Kemendikdas Bu. itu. Mau ngikut, bingung mau apanya dari mana. Tapi ini ya yang penting Mm-mm. belajar dulu. Ini yang udah tahu Kalau dikit. saya sih menyarankan eh, muatannya yang lebih banyak karena kan semakin lengkap itu nilai plusnya semakin banyak. Nah, jadi kalau bikin MPI itu kan buat aja Bu MPI itu. MPI itu ada menu tadi kan menu utama, terus ada videonya, ada kuis interaktifnya, terus ada kuis yang terhubung langsung dengan aplikasi di luar, misalnya Quizzes, EducaPlay. Nah, itu dikolaborasikan aja. Jadi kan lebih lebih banyak muatan itu karya ibu. Kalau menurut saya sih seperti itu, Bu. Kalau kuis interaktif aja terlalu sedikit ya, terlalu mau apa namanya muatannya terlalu sedikit. Kalau MPI itu banyak. Iya, siap Kak. Dibuat atau di embed juga ke Bu, yang AI-nya. Ibu bikin game edukasi AI, masukkan aja juga di MPI Ibu. Jadi ada yang berbasis AI-nya gitu, ada yang berbasis yang eh, aplikasi di luar gitu. Iya, nanti dicoba Kak. Biasanya kalau lomba MPI itu dia pasti tidak hanya produk Bu ya, pasti ada buku buku panduannya. Nah, jadi Ibu Oh harus gitu bisa di petunjuk. panduannya. Iya, buku cara membuatnya, terus apa namanya ya kalau di kami itu ya, clipping Cara buat dokumen buat gitu. cara buat apa Kak? Cara buat MPI-nya dan cara menggunakan MPI-nya. Oh gitu. Cara buatnya misalnya pakai aplikasi ini, pertama langkahnya ini. Terus cara memainkannya. Nah, pertama halaman utama, kedua tujuan pembelajaran. Terus kalau diklik ini dia akan muncul ini. Biasanya seperti itu Kak, harus lengkap. Tidak produknya aja mau, tapi juga ada buku panduan dan cara penggunaannya. Ya. Semoga nanti ke depan kalau ada lomba-lomba lagi. Kayaknya baru Iya. selesai lomba tuh Kak.
Oh, tahun ini udah selesai ya? Atau ada lagi nanti Mm-mm. tahun? Biasanya Bu Hari Semoga. Guru Nasional, ya kan? Iya, HGN itu banyak loh Mbak. hanya Tapi itu capek dah. kan? Saya kan kepala sekolah masalahnya, tapi ya Hmm. nanti dulu. Coba aja. Iya. Oke, Bu, Kadang-kadang kan ada lagi yang kepala sekolah ditanyakan? lebih ke manajemen. Oh ya, manajemen. Ya, ke Guru-gurunya emang aplikasi. lomba kepala sekolah itu Bu ya? Lebih kepada inilah pengembangan satuan pendidikan. Administrasi. Tapi sebenarnya kayak gini bagus juga kok. Mm-mm. Jarang soalnya di sini masih jarang di Kupang, NTT masih jarang. Iya, iya. Saya belum pernah ke Kupang, Bu. Ayo ke Kupang. Kapan ya? Saya itu paling jauh ke Aceh, Bu. Ke Aceh. Oh iya, Di, itu daratan Sumatera. Kalau ini NTT kan ini ya, dekat Bali kan? Dekat Bali ya? iya dekat NTB, Bali. NTB. Oh, Bali, NTB, NTT. oh, iya, iya. Ya, Nggak tahu nih. paling di timur lah. Makanya kalau saya Wita, waktu Indonesia bagian Oh tengah. iya, ya Wita sama saya juga Wita di Kalsel, Bu Wita. Iya, oh iya kita sama ya. Iya, Oh, jadi saya biasanya ah, kan whip gitu lah karena memang peserta itu banyaknya di Jawa ya kan, jadinya whip gitu. Ternyata oh, Wita, oh saya senang aja kalau Wita. Jadi iya nggak berarti kita kemalaman gitu sama. kan. Bener-bener. Kalau biasanya tuh kalau di Pulau Jawa kan whip, jadi saya harus menyesuaikan mereka. Jadi sayanya yang kemalaman. Jam 7 itu berarti jam 8 di sini. Berarti kalau misalnya mau cari-cari LKPD gitu, kayak tadi tuh tinggal masukin kata kunci gitu ya kayak. Saya Oh, baru banyak tahu ada ya kayak tadi seret, seret dengan apa tadi Kak? seret tempel, ada Gunting ya? Oh, gunting, seret gunting tempel. tempel, ada Hmm. gunting tempel. Sebenarnya banyak lagi Bu Banyak. di Canva itu ada lagi Bu yang interaktif. Itu namanya kalau Ibu buka itu kata kuncinya board apa ya boarding. Papan itu loh, papan permainan. Kayak ular tangga, kalau ada yang bingo bisa juga Bu. Oh gitu. Ya Belum bisa pernah, juga belum tahu. buat apa ya bahasa Saya Inggrisnya pernah lihat gitu ya. itu Mas Fafa itu, Fafa Afar itu. Oh yang ya Pak Guru TK itu kan Bu Mm-mm. buat apa ya? Papan permainan ya. Ular tangga waktu itu dia. Jarang lah Bu guru TK itu laki-laki. Banyak. Ada sih, tapi memang Hmm. nggak sebanyak guru jenjang lain. Mm-mm. Satu-satu aja Saya- sih. Di TK anak saya saja nggak ada laki-lakinya, jarang gitu. Nah ini Kalau Bu, di ini itu, juga oh ini, interaktif nih. Ini juga interaktif, papan permainan. Jadi ada dadu, dadu dia nempel gini, main seperti itu. oh iya. Atau ice picker perkalian. Nah ini juga di Canva juga ada ini. Ini kayak monopoli ya kan, monopoli board game namanya board game. Ini kakak pakai Edu ya kak ya? Edu. Kalonya sebenarnya kalonya perbedaan dengan Canva Pro itu eh, kadang Edu itu paling lambat dapat nerima ini ya Bu namanya, Apa? nerima fitur-fitur baru itu paling lambat tuh Canva Edu. Jadi lambat banget. Mungkin karena kita gratis kali ya. Nah, kalau Iya. Canva Pro kalau sudah Canva itu upgrade pertama fitur-fitur baru yang paling dulu itu adalah Canva Pro. Ini Canva Pro Hmm. saya nih. Canva Pro sekarang bayarnya 95.000 Bu. Apa tuh kak? Per bulan Canva Pro per Bulanan? bulan. Heeh. Kalau Sebulan? kan 75.000, kalau bisnis mahal lagi itu 130.000. Apa bedanya bisnis sama yang pro kak? Bisnis itu dia kerjasamanya banyak dengan aplikasi lain Bu. Bisnis bisa kerjasama dengan Leonardo. Leonardo itu aplikasi besar yang bikin AI. Jadi kita kalau kerjasama itu kita masuk ke Leonardo itu gratis Bu. Punya banyak token gitu. Bisa menggunakan Leonardo beberapa kali gitu tokennya.
Sistemnya mereka token. Nah, itu dan sistemnya adalah kerjasama dengan aplikasi besar. Nah, perbedaannya itu kalau Canva Pro nggak bisa. Canva Pro itu ya hanya main di Canvas ini buat mereka UMKM, desain grafis, bukan guru Bu ya. Nah, itu buat mereka jualan biasanya di seputar ini aja. Kalau Canva bisnis, ada juga Canva perusahaan Bu itu nggak tahu harganya, dia kampanye nggak kasih tahu, cuma Anda berminat sama perusahaan silahkan berbincang dengan kami, berarti mahal kan kayak gitu, Iya. nggak dikasihnya harga, suruh berbincang dulu. Canva keren ya kayak yang punya siapa sih Kak Canva ini loh. Orang Australia Kak. Ibu Kaya siapa ya, banget ya. jadi orang tuanya itu guru, makanya dia punya kebijakan eh, punya Canva Edu ini, jadi orang tuanya guru. Berapa kali kalau mendengar sejarahnya itu Kak, dia itu berapa kali ditolak perusahaan besar Canva ini. Akhirnya sukses seperti ini berdiri sendiri. Iya keren dia. Kan Mm. dari pandemi ya Kak ya. Karena pandemi kan Iya. banyak Pandemi itu yang digunakan up kan. banget kan Pak. Dulu-dulu kurang ini, kurang kena Iya. kita. Setelah pandemi baru ini. Jadi Mm-mm. banyak ya kayak saya nggak jarang explore soalnya. Makanya tadi kaget waktu bisa ada audio langsung. Biasa saya pakai Google AI Studio. Yang kayak Mm-mm. baru-baru saya bikin apa untuk anak-anak tamat itu loh. Mm-mm. Ikan Pak ada, cuma yang suaranya terbatas Bu. Kalau ES dia Iya, kan memang banyak ya, Google ES dia banyak suaranya. Kalau yang di Google Canva AI ya Studio terbatas. ya. Hanya itu dah, dia punya keterbatasan. Kayaknya kalau udah habis dia nggak bisa digunakan lagi. AI Studio ya Bu. Mm-mm. Pakai email yang baru lagi Bu berarti. Iya, soalnya dia pakai K kan, pakai API K. Mm-mm. Jadi harus email, ternak email biasanya para kreator itu ngakalinnya. Iya, Kalau betul. kalau ngepro kan mahal bayar. Google itu kalau yang ngepro tuh berapa ya? 309 per bulan kalau nggak salah. Iya, Hmm. 350. Saya pakai 350. Pro soalnya karena kan eh, data-datanya saya tuh banyak saya taruh di Google Drive. Jadi memang saya pakai langganan itu udah 2 tahun ini. Hanya Oh, berarti itu per dah tahun lebih murah kan, Bu? Per tahun lebih murah katanya ya pertama tulisannya. lebih murah sih. Sebenarnya pakai ini Google Drive-nya semua data saya taruh di Google Drive. Capek soalnya Kak kalau pindah-pindah ini. Iya. Apalagi kalau Apalagi kalau pas lagi pakai hard butuh disk ya. cari lagi cari-cari. Ribet lah. Ya udah pakai Kalau aja. pakai harddisk hilang harddisknya, ya menangis deh. Kalau Sekarang Google udah Drive nggak kan, pernah lagi pakai hard disk. iya. Terus, terus, terus. Ada lagi mau yang tanyakan, Bu? Nah, untuk papan tulis ini apa ya Kak? Papan tulis em, ini apa ya? Papan tulis ya, dia lembar kerjanya lebih besar Kak, lebih besar lembar kerjanya, bisa muat presentasi, bisa muat LKPD, bisa muat macam-macam, bisa ditaruh di sini. Nah, jadi apalagi ini sangat terpakai kalau pakai ada IEP tadi di sekolah. Contoh, ini kan bisa saya zoom out, zoom in, zoom out, zoom in. Nah, jadi dalam satu layar ini bisa macam-macam isinya. Misal nih, saya mau ambil LKPD. Ini misalnya warisan budaya Indonesia. Saya seret. Nah, nih, jadi kan ini bisa zoom out, zoom in ya. Nah, si anak nanti bisa menempel apa nih? Ini sticky note-nya bisa ditempel di sini. Warisan budaya Indonesia apa aja pengertiannya bisa nulis dia. Nah, dia nulis di sini. Oh, kayak sticky notes ya. Nah, sticky note dan nulis kan Bu. Nah, nulis. Terus ini sticky note ini munculnya kalau kita klik S, nah muncul lagi di keyboard. Klik S muncul di keyboard. Nanti dia terbaca nama anaknya yang mengerjakan ini di sini. Nah, tugas gurunya apa? Tugas gurunya mencek ya jawabannya itu memberi apresiasi. Caranya cari aja elemen di mana ya stiker ya. Stiker di mana stiker?
Hmm. Stiker. Dia ada stiker apa tulis? Mana ya namanya sih? Lupa lagi. Di mana? Elemen. Mm-mm. Biasanya pakai emot ya, emoji. Nah, misalnya jawaban anaknya benar, kita kasih emoji aja seperti ini. Ya, kamu benar. Nanti siapa lagi mau ngerjakan, klik tombol S, muncul lagi stick note-nya, ngerjakan. Nah, itu papan tulis gitu Bu ya, bisa di zoom in, di zoom out. Nah, terus di sininya Hmm. mau ada lagi nih, mau tambah lagi materinya, kita ambil lagi di template. Jadi dia tuh besar ukurannya Bu. Misal Hmm. saya mau ini ya, jangan bahasa Indonesia, tapi kategori PAUD, enggak, bahasa Inggris lah. Tuh, say- sayuran. Nah, ini nih bisa saya tempel nih. Saya tempelkan lagi working food plan. Nah, dia di sampingnya. Jadi nggak perlu kemana-mana. Jadi satu satu lembar, satu layar kayak gini bisa macam-macam. Tinggal kita zoom in, zoom out aja. Nah, cara membagikan ke siswanya seperti apa? Misalnya dia pakai gadget ya Bu ya, pakai gadget. Kalau pakai gadget itu jangan tautan umum. Kalau tautan umum nggak ke input namanya. Jadi kita bagikannya adalah sebentar. Nah, ya, kenapa teksnya? Kita bagikan. Nah, ini yang tautan ini Bu. Tautan yang punya tautan itu bisa edit. Nah, jadi si anak bisa ngedit. Nah, jadi secara real time mereka bisa mengerjakan masing-masing di sini kalau pakai handphone. Jadi kalau pakai handphone, ini tautan yang punya tautan bisa edit, salin tautan, kirim tautannya di grup WA. Jadi anak-anak masuk sendiri, masuk masing-masing pakai gadgetnya. Jadi kalau mereka masuk ke layar sini Bu nanti terlihat siapa aja karena dia kan sistemnya email ya, kalau Canva email. Jadi ada yang masuk email tersebut nanti muncul tulisannya. Misalnya nama saya masrufahupah.com masuk gitu termuncul Iya. muncul namanya. Nah, seperti itu Bu kalau yang Kak apa ini yang papan tulis syarat tempelnya. Hmm. Tempel, syarat tempel. Oke Kak, seperti itu untuk yang papan tulis. Siap. Terima kasih. Keren ya. Coba-coba. Dan mumpung ada IEP, mungkin ada IEP langsung aja. Ada di sekolah ada, tapi baru satu sih. Pakai sebagai jejak pendapat juga bisa ya Bu ya papan tulis nanti misalnya Ibu rapat dengan guru-gurunya. Nah, gunakan aja papan tulis cari yang jejak pendapat template-nya. Nah, nanti misalnya mau pendapat ini siapa? Jadi masing-masing gurunya di handphone jadi muncul eh, namanya di layar YP. Seperti itu. Sih. Oke, Bu, ada yang ingin tanyakan lagi? Udah Kak. Nanti ini yang terbaru Sambil yang pustaka edukasi ya. Kenapa, Kak? Yang terbaru ini pustaka edukasi Ya, ya Kak ya. pustaka edukasi banyak banget Lengkap nih nggak ya. dia Kak? Kenapa, Kak? Lengkap nggak dia? Oh, sama aja Kak dengan yang di MPI ya, kayak MPI gitu Kak. eh, macam-macam Kak, macam-macam. Jadi pustaka edukasi itu dikhususkan untuk guru nih ya Kak, untuk guru. Jadi khususnya itu mapel pelajaran, materi, nah semuanya khusus lah jadi perpustakaannya para guru gitu. Mau dia AI-nya juga ada di sini ya kan, AI-nya mau pakai lembar kerja pakai AI juga bisa, game interaktif, papan tulis juga bisa, atau yang manual juga bisa. Jadi kakak bisa pilih kelas berapa. Kalau buat masalah mah lebih banyak lagi Kak.
PAUD nih, PAUD ya. PAUD itu direkomendasikannya apa? Ada lembar kerja, ada game interaktif, ada papan tulis online. Nah, saya coba papan tulis online, bagaimana cara AI-nya bekerja di Pustaka Edukasi. Belum ada ya, belum ada template-nya. Kita coba di luar. Nah, ini yang Pustaka Edukasi, saya klik, terus kita coba yang papan tulis online-nya. Nah, ini sudah mereka tentukan ya Kak, kita tinggal pilih papan tulisnya mau yang ambil yang mana, mau tunjukkan kreativitas, atau mau diagram pen, atau buat papan cerita, atau bernilai. Nah, ini sudah diatur atau urutkan. Nah, coba saya ini ya, atur dan urutkan, saya klik. Nah, ini salah satu contohnya mengatur dan mengelompokkan. Nah, jadi kakak tinggal klik di sini tulis kurikulumnya Indonesia, kelasnya coba kelas satu PAUD belum ada ya, tidak cocok berarti Mm-mm. nggak bisa di sini. Berarti Untuk kalau ini PAUD apa jenjang ini atas. PAUD kayaknya kreativitas deh. Indonesia ada nggak PAUD-nya? Oh, belum ada juga PAUD. Ini saya Untuk anggapnya kelas kelas berapa? satu. Kelas satu. Coba kelas satu kesenian. Nah, topiknya apa? Topik ini bisa materi ya, Kak. Di sini juga bisa tujuan pembelajaran. Jadi materinya apa? Siswa akan dapat membuat apa ya, kipas barang memanfaatkan topik memanfaatkan benda bekas. Nah, ngerti aja deh, saya juga bingung. Buatkan aktivitas, nah ini contohnya. Nanti si AI-nya akan bekerja membuatkan aktivitas. Nggak lama sih. Keren ya Kak ya. Iya, mungkin tahun 2027 bisa ini lagi fiturnya. Kalau nggak salah karena terlalu update fiturnya Kak. 2025 kemarin belum ada ini. Sekarang ada ini. Entah, nggak tahu nanti 2027 apa lagi gebrakannya. Ya sudah, kita lihat gimana papan tulisnya. Nah, ini udah jadi. Bentar ya, lagi proses. Nah, udah lengkap banget nih. Mengubah benda lagi berputar. Apa yang Anda buat? Nah, ini nanti masing-masing peserta pakai sticky note-nya nulis misalnya berkelompok. Nah, ini apa yang Anda buat? Mengubah benda bekas menjadi karya seni. Tujuannya mengenal benda bekas, bla bla bla. Terus mari kenali benda bekas. Ini bisa ditaruh di sini foto benda bekasnya. Terus kembangkan idenya. Nah, ini contoh karya. Ini contohnya udah dicontohkan dia. Karyaku ingin bilang benda bekas bisa jadi bagus dan membantu pesan. Oke, warna, palet warna. Oke, apa yang Anda buat? Nah, apa yang Anda buat? Nah, ini nanti palet warnanya apa? Terus ini. Nah, ini sketsanya gaya seni warnanya. Oke, seperti itu Kak untuk penggunaan yang papan interaktif AI di pustaka edukasi. Bagus Kak. Semoga nanti ke depan untuk PAUD ada ya. Iya, masih mungkin nanti ada Nanti kita ini boleh modifikasi juga ya berarti ya Kak ya. boleh, ya boleh. Nanti Oke, kira-kira materi materi apa lagi Kak yang saya dapatkan Kak? Atau ada template-template lain mungkin? template yang tadi MPI ya kan hari ini worksheet
worksheet, nanti saya tambahkan juga template-nya. Hari pertama itu video ya Kak, kita video ya. Hari pertama, ntar Kak, saya cek Hari pertama apa kembali. kita kemarin nih? Pertemuan pertama kemarin. Ya, bikin video animasi di Flow. Itu udah saya kasih materinya belum ya? Udah, untuk promnya udah Oh dikasih. iya, Materi udah. 1, 2 juga udah. Mm-mm. Hari ini mungkin template aja ya Kak, aku kasih ya Kak, template karena itu kan game edukasi ya. Iya, Template ya template aja. Ada sih beberapa dengan template. materi Kak, dengan rekaman Zoom-nya juga belum. Oh iya, saya lupa. Sama Iya iya. masukin dalam Iya. grup ya Kak, biar Oh iya iya belajar iya belajar siap lagi. siap. Iya iya saya masukkan dalam grup. Heeh, saya masukkan. Tanda anggota bu kontak baru kesana. Sana. Hmm. Ya, biasanya saya share-share ini, share template gratis di situ. Iya, Oke Kak, karena waktunya sudah 1 jam lebih 30 menit, saya izin ah, stop dulu. gak kerasa Kak, lewat ya. Aduh, mohon maaf. Terima kasih. Berarti saya hutang ini ya, terhutang rekaman Zoom sama Kakak, nanti saya kirim kok sama template materinya. Siap, ya. Mm-mm. Terima kasih banyak, Kak Mas Rufa, sudah Makasih ya, berbagi sampai ilmu. bertemu lagi. Semoga kita bertemu di tatap muka secara real ya, Kak ya. Amin, Siapa amin, tahu amin. ya kan, kakak yang ke Kalsel atau saya yang ke Kupang, nggak tahu ya nanti gimana. Amin. Oke, Iya, Kak. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi Kakak untuk menghasilkan karya-karya lagi di Canva dan mengikuti berbagai lomba dan saya doakan semoga menang. Dan sukses selalu iya. dengan karir kepala sekolah ya. Terima kasih, Kak. Ya, terima Sehat kasih. selalu. Selamat malam, Kakak. Sampai jumpa Bye. kembali. Iya, Saya terima izin. kasih, Kak. Iya, Saya sehat izin. selalu. Sehat selalu juga. Bye.